Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Apa kabar? Senang sekali boleh bertemu kembali dalam renungan di pagi hari yang indah ini. Baik, sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, juga syukur kami Tuhan ke dalam tangan-Mu kami ucapkan. Tangan-Mu ya Bapak. Karena kasih penyertaan-Mu yang selalu baru buat kami. Kau memberikan hari yang baru buat kami. Bapak ajari kami Tuhan untuk mempergunakan hari ini dengan sebaik mungkin. Kami serahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kesehatan kami, ekonomi kami, rencana-rencana kami semuanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Ajar kami, Tuhan, untuk boleh berperilaku sesuai kehendak Tuhan, berhikmat dalam mengambil setiap keputusan hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersyukur berarti memuliakan Tuhan. Landasan firman Tuhan diambil dari Lukas 17 ayat 11 yang mengatakan, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika mereka melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imammu telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seorang gadis kecil bermimpi ia pergi ke surga dengan ditemani oleh malaikat. Ia dibawa ke sebuah ruang besar yang dipenuhi oleh para malaikat. Ini adalah ruang penerimaan. Di sini diterima dan disimpan semua permohonan yang ditujukan kepada Tuhan. Kata malaikat itu menjelaskan. Gadis, gadis kecil itu heran karena begitu banyak malaikat yang memilah-milah permohonan manusia dari seluruh dunia. Begitu banyak. Kemudian mereka berjalan keluar dan masuk ke ruang kerja kedua. Ini adalah ruang pengepakan dan pengiriman. Di sini permohonan yang diminta manusia diproses dan dikirimkan kepada mereka yang memintanya. Kata malaikat itu menjelaskan. Lalu gadis kecil itu melihat begitu banyak malaikat yang sibuk bekerja di situ, di dalam ruangan itu. Tak lama kemudian mereka melanjutkan perjalanan berhenti di sebuah pintu yang sangat kecil. Saat masuk, gadis itu melihat hanya satu malaikat yang bekerja di sana. Dan malaikat itu hampir-hampir juga tidak melakukan apapun. Ini adalah ruang penerimaan ucapan terima kasih, kata malaikat itu. Kenapa hampir tidak ada pekerjaan di sini? Tanya gadis kecil itu. Menjadikan memang setelah manusia menerima berkat yang mereka minta, hanya sedikit yang menyatakan rasa syukur mereka kepada Tuhan. Kata malaikat itu sambil menghela napas. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada banyak berkat Tuhan yang seharusnya membuat kita selalu bersyukur. Misalnya kita masih mempunyai makanan, sementara di beberapa tempat lain ada banyak orang yang kelaparan, yang tidak bisa makan. Kita juga masih memiliki beberapa pakaian yang bersih, sementara ada banyak orang yang hanya mempunyai baju yang melekat di tubuh mereka. Kita masih punya rumah meskipun kontrakan, sementara banyak orang yang tak mampu mengontrak, tak ada uang, dan hidup sebagai tunawisma. Kita masih punya kasur untuk membaringkan diri, sementara itu banyak orang tidur beralaskan koran dan beratapkan langit. Kita masih punya keluarga yang utuh, sementara itu banyak anak yang tidak pernah merasakan kasih sayang orang tuanya karena bercerai atau karena dibuang orang sejak kecil.
mereka dibuang. Kita masih bisa bangun pagi-pagi untuk bekerja. Sementara banyak orang yang bangun pagi, tapi dia bingung mau mengerjakan apa karena telah di PHK. Kita masih bisa menghirup oksigen secara gratis, sementara di rumah sakit banyak orang yang membayar mahal oksigen untuk bernapas. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, jalanilah hari-hari kita dengan menghitung berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dengan demikian kita akan selalu menyadari bahwa kita memang diberkati oleh Tuhan selalu. Dan kita membutuhkan Tuhan setiap saat. Mari kita berdoa. Tuhan, begitu melimpahnya berkat yang kau curahkan di sepanjang hidup. Terima kasih Tuhan atas kemurahan hatimu. Aku sungguh bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Hati, hari serasa tak sempurna, manakala hati tidak menaikkan syukur kepada Tuhan. Selamat pagi, selamat berkarya. Selamat menghitung hari-hari di mana engkau begitu banyak menerima berkat daripada Tuhan. Amin. Amin.